Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para mas bosku semuanya? Semoga keadaannya tetap sehat walafiat. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan memberikan trik cara pemupukan tanaman padi versi petani petani ngeyel. Nah, jadi sebelumnya di video-video yang lalu yang di channel saya yang dulu, di channel petani ngeyel yang kena hack atau dicuri orang, itu saya membuat video atau membuat konten setiap saya melakukan aplikasi pemupukan maupun penyemprotan. Tapi di kali ini saya agak sedikit berbeda, saya rangkum saja dengan cara menjelaskan seperti ini biar lebih sederhana. Nah, jadi ini tanaman padi saya yang kira-kira 3 sampai 4 hari lagi akan dipanen. Nah, karena memang masih banyak pangkal di bagian malainya ini hijau seperti ini. Nah, ini jadi belum bisa dipanen. Nah, terus sebelum membahas lebih detail, sebaiknya kita sebagai petani padi harus memang betul-betul jeli. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan untuk para mas bos agar kita betul-betul jeli dan teliti dalam memilih varietas benih atau bibit tanaman padi yang akan kita tanam. Nah, jadi petani padi itu tidak semuanya sama. Artinya setiap petani padi di daerah lain dengan daerah yang lainnya itu mempunyai jenis lahan yang berbeda-beda. Nah, kalau saya sendiri itu jenis lahannya itu lahan berpasir dan mudah sangat kering atau mudah kering gitu lahannya ya. Nah, itu tidak bisa disamakan dengan petani padi yang lahannya gambut atau berlumpur yang memang tahan dengan air seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan coba memberikan trik atau contoh atau setiap saya melakukan pemupukan tanaman padi dalam 2.500 meter persegi atau setengah atau seperempat hektar gitu ya. Nah, jadi saya biasanya dalam melakukan aplikasi pemupukan di tanaman padi yang lahannya 2.500 meter persegi atau seperempat hektar itu hanya membutuhkan pupuk majemuk atau pupuk NPK Ponska, pupuk urea dan pupuk SP36 itu 150 kg atau 1,5 kintal. Nah, dengan dibagi ureanya itu 50 kg, NPK Ponskanya 50 kg, lalu SP36-nya 50 kg. Lalu ditambahkan lagi dengan pupuk kalsium itu 5 kg dan ditambahkan lagi dengan pupuk kalium atau KCl sebesar 10 sampai 20 kg. Nah, jadi kurang lebih 175 kg. Nah, itu tergantung kita melihat kondisi tanaman atau lahan kita seperti apa. Nah, jadi kalau lahan kita tingkat kesuburannya rendah, lebih baik kita aplikasikan pupuk yang lumayan agak banyak, tapi dengan diimbangi dengan menggunakan pupuk kompos terlebih dahulu. Tapi kalau lahan kita memang sudah subur, sudah gembur, nah lebih baik pupuknya kita kurangi. Jadi seperti itu. Jadi artinya apa? Artinya kita sebagai petani yang memang paham betul kondisi lahan dan kondisi tanaman kita seperti apa. Nah, jadi waktu aplikasi pemupukan yang pertama yang biasanya saya lakukan yaitu dengan menggunakan NPK Ponska 25 kg, ureanya 25 kg, lalu ditambah dengan SP36-nya itu 25 kg dan kalsiumnya 5 kg. Jadi semuanya 100, maksud saya jadi semuanya 80 kg. Nah, itu pemupukan pertama. Nah, pemupukan pertama itu di waktu usia 10 hari atau 10 HST. Nah, setelah itu saya melakukan pemupukan kedua pada usia 20 hari setelah tanam atau 20 HST dengan sisaan pupuk yang sudah saya aplikasikan. Nah, sisanya yaitu ureanya tinggal 25 kg, NPK Ponskanya tinggal 25 kg dan SP36-nya 25 kg dan tinggal KCl 10 atau 20 kg. Nah, itu saya aplikasikan semua. Nah, itu adalah
dengan cara pemupukan ditabur. Nah, pemupukan ada dua versi, yaitu dengan cara ditabur dan dispray. Nah, kali ini saya akan membahas yang ditabur terlebih dahulu. Jadi yang ditabur itu pada usia waktu 10 hari. Nah, yang keduanya 20 hari. Seperti itu ya, mas-mas semuanya. Nah, terus kalau misalkan tanaman padi kita ada rumputnya, nah lebih baik kita bisa menambahkan dengan herbisida pembeku ya, seperti Aliplus, lalu ada lagi Serendi, nah dan ada lagi yang Tigol atau yang lainnya seperti itu. Nah, untuk aplikasi pestisida itu kita bisa menambahkan sekitar 1 saset sampai 2 saset dengan lahan 250 2500 meter persegi. Nah, selanjutnya ini perlu diketahui untuk para mas-bos semuanya. Setiap petani padi itu dalam pemupukannya itu berbeda. Ada yang 2 kali dalam masa tanam, ada yang 3 kali dalam masa tanam. Nah, jadi ada yang waktu usia 8 hari itu sudah dipupuk, nanti terus usia 15 hari itu dipupuk lagi, dan di usia 20 hari atau 23 hari itu dipupuk. Nah, ada yang cuma 2 kali. Nah, ada yang 10 hari dipupuk, terus 20 hari dipupuk. Nah, saya termasuk yang versi di nomor 2, yaitu hanya 2 kali pemupukan seperti itu. Nah, terus kalau misalkan nggak ada SP36, kita bisa mengganti dengan Pertipos yang kandungan fosfornya itu lebih tinggi. Nah, selanjutnya kita dalam pemberian pupuk spray, kita bisa menggunakan jenis-jenis pupuk yang memang sudah banyak di toko-toko pertanian seperti Ultradap, seperti MKP atau gandasil daun, gandasil buah. Nah, waktu masa pertumbuhan atau masa vegetatif di usia 7 hari sampai 30 hari, kita gunakan pupuk yang mengandung nitrogen dan fosfor yang tinggi. Contohnya seperti Ultradap maupun gandasil daun. Nah, kita gunakan pupuk itu saja. Lalu kalau sudah masuk di fase 30 hari ke atas, kita bisa menggunakan gandasil buah atau pupuk MKP. Nah, itu bisa dimix atau dicampur dengan pestisida maupun fungisida. Nah, terus saya ulangi lagi, masa pemupukan ala versi petani ngeyel yaitu pemupukan tabur pertama di umur 10 hari setelah tanam, dan di pemupukan kedua di umur 20 hari setelah tanam. Nah, itu pupuk tabur. Nah, kalau untuk pupuk spraynya biasanya saya menggunakan Ultradap itu di umur 9 hari atau 8 hari, lalu selanjutnya itu 6 hari sekali saya pupuk sampai umur 35 hari, nanti saya ganti MKP sampai di umur 60 hari atau masa padi mengeluarkan malai. Jadi seperti itu. Nah, mungkin di sini ada yang berbeda dengan para petani-petani lain, ya wajar saja karena tentunya di setiap petani itu beda-beda cara dan beda juga dalam perawatannya. Nah, mungkin kalau ada yang memang kurang tepat atau kurang pas, silakan teman-teman komentar. Ada yang kurang jelas juga, silakan teman-teman komentar. Nah, mungkin video ini cukup. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.